Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita masih melanjutkan tentang adab-adab atau hak-hak seorang muslim yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, kami lanjutkan ya. Di antara adab-adab orang yang sakit ya adalah hendaklah dia bersabar. Ya, jadi orang yang sakit maka hendaklah dia bersabar, memperbaiki kesabarannya, kemudian jangan berkeluh kesah atau ya atau mengurangi syakwa. Ya, syakwa itu artinya keluhan-keluhan ya atau aduan-aduan atau rintihan-rintihan itu dikurangi ya. Begitu juga sikap berkeluh kesah itu dikurangi ya, kalau tidak bisa dihilangkan dikurangi. Dan yang berikutnya, orang yang sakit itu hendaklah dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Dan bertawakal kepada Allah, berdoa memohon agar disembuhkan dari penyakitnya. Ya, kemudian di antara hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah yaitu hendaknya kita menghadiri pemakamannya atau menyelenggarakan pemakamannya ya atau jenazahnya seperti disolatkan, kemudian mengantarkan jenazahnya ke kuburan, ya ziarah kuburan, ya menziarahi kuburan kaum muslimin, ya begitu juga kalau dia ya begitu juga ya jadi mengunjungi kuburannya atau menziarah kuburannya, yaitu merupakan hak-hak dari seorang muslim. Ya. Jadi sekali lagi ya, maksud dari ziarah kubur itu adalah untuk mendoakannya ya. Doakan kaum muslimin yang ada di dalam kuburan, semoga Allah melapangkan kuburannya, menerangi kuburannya, memberikan kenikmatan dalam kubur, mengampunkan dosa-dosanya. Wal i'tibar yaitu mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran agar kita juga bersiap-siap untuk menghadapi namanya kematian. Kita yang masih hidup akan menyertai mereka, maka kita harus juga bersiap-siap. Itulah fungsinya kita ziarah kubur, yaitu kita mengingat namanya kehidupan akhirat, kita
juga akan meninggal dunia. Ya, kita akan memasuki namanya alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Maka dengan adanya ziarah kubur ini memberikan manfaat kepada kita untuk mempersiapkan diri bekal kita menghadapi namanya kematian. Begitu juga di antara keutamaan ziarah kubur atau maksud daripada ziarah kubur adalah untuk melembutkan hati, ya, melunakkan hati. Barangkali hati kita selama ini keras, ya, barangkali hati kita ini lupa kepada Allah, lupa kepada kematian, lupa kepada kehidupan akhirat, atau hati kita ini artinya keras, ya, malas dalam beribadah dan seterusnya. Maka dengan ziarah kubur itu maka membuat hati lembut. Dengan hati lembut maka kita akan tersentuh untuk mudah beribadah, mudah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara adab-adab mengantarkan jenazah, ya, adalah ketika kita berjalan mengantarkan jenazah, maka hendaklah kita dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu tenang, ya, ya, tidak apa namanya, khusyuk tenang, kita khidmat, ya, dalam keadaan khidmat, ya, hening, ya, bahkan kita di antara adabnya adalah kita tidak berbicara-bicara, ya, tidak berbicara-bicara pada saat kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Hendaklah kita memperhatikan jenazah, bahwasanya kita juga kelak akan digotong, ya, sebagai jenazah, kita merenunginya, ya, kita juga mesti memikirkan tentang kematian, bahwasanya kita juga akan menghadap kepada Allah, kita akan pasti juga dimasukkan ke dalam kubur tanah, wal istiqdad. Begitu juga kita hendaklah mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri terhadap namanya kematian. Ya, tentu persiapannya adalah bekal-bekal iman dan amal, ya, yang mesti kita persiapkan. Ya, adapun hak-hak tetangga, ya, maka tetangga itu memiliki hak-hak yang mesti kita tunaikan. Ya, jadi tetangga rumah kita atau tetangga apa namanya kamar kita, maka itu memiliki hak-hak yang mesti kita tunaikan, ya. Apatah lagi kalau tetangga kita adalah seorang muslim, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tetangga itu ada tiga, ya, ada tiga jenis. Ada tetangga yang memiliki satu hak, ya, memiliki satu hak saja. Ada juga tetangga yang memiliki dua hak yang harus kita tunaikan. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ya, ada satu hak, ada yang memiliki dua hak, ada yang memiliki tiga hak yang mesti kita tunaikan. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak yang mesti kita tunaikan adalah tetangga muslim yang dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, tetangga muslim yang tetangga kita yang muslim yang memiliki hubungan kerabat, keluarga dan kita, maka tetangga ini memiliki tiga hak bagi atas kita. Itu pertama adalah hak sebagai tetangga, yang kedua hak karena dia sebagai seorang muslim, yang ketiga hak karena dia sebagai kerabat kita atau keluarga kita. Itu tiga haknya yang harus kita tunaikan. Yang ketiga ada tetangga yang memiliki dua hak kata Nabi, yaitu tetangga yang muslim saja tetapi tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Maka yang kita harus tunaikan adalah haknya sebagai seorang muslim dan haknya sebagai tetangga. Yang ketiga ada tetangga yang memiliki satu hak saja, yaitu tetangga yang bukan muslim atau non muslim. Maka kita perlu memperhatikan atau menunaikan haknya tetangga kita sebagai tetangga meskipun dia bukan seorang muslim. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian hak tetangga, sesama tetangga itu bukan cuma sekedar kita tidak berbuat jahat kepadanya, tidak mengganggunya baik fisik ataupun perkataan, tetapi kita juga harus bersabar dan bersikap lembut terhadap tetangga kita. Ya, bersabar, barangkali boleh jadi ada tetangga kita yang sikapnya kurang baik kepada kita atau ada kesalahpahaman,
maka kita harus bersabar terhadap hal-hal tersebut. Begitu juga kita mesti bersikap lembut, ya tidak kasar, tidak jahat sesama tetangga kita, lembut dalam perkataan, dalam perbuatan, ya. Begitu juga kita hendaklah mendahulukan kebaikan kepada tetangga kita, ya, artinya memberikan kebaikan, ya, kebaikan apa saja yang kita miliki, baik berupa makanan misalnya atau apa, ya kita berbuat baik kepadanya, ya. Begitu juga hendaklah kita sesama tetangga kita mendahulukan salam, ya. Artinya kita memberikan salam apabila bertemu dengannya atau melewati rumahnya, kita memberikan salam kepadanya. Kemudian hak tetangga juga janganlah kita berlama-lama untuk berbicara dengan tetangga. Kenapa? Boleh jadi dia ada keperluannya, ya ada hal-hal yang dia harus kerjakan segera, maka jangan berlama-lama dalam berbicara dengan tetangga. Yang berikutnya hak tetangga adalah kita juga hendaklah membesuknya tatkala dia sakit. Ya, kalau kita mengetahui ada tetangga kita yang sakit, maka segera kita membesuknya. Ya, begitu juga kalau dia tertimpa musibah, misalnya kematian, maka kita pun juga bertakziah atau mengunjunginya seraya mengucapkan belasungkawa, ya, atau turut berduka cita terhadap musibah yang menimpanya. Namun jika tetangga kita itu dalam mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan, maka hendaklah kita memberikan ucapan selamat. Hendaklah memberikan ucapan selamat kepada tetangga kita yang lagi mendapatkan kenikmatan, ya, atau kebahagiaan, maka kita ucapkan selamat kepada mereka. Misalnya barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Ya. Kemudian hak tetangga juga adalah hendaklah kita memaafkan jika ada tetangga kita yang bersalah, yang tergelincir lisannya, ya salah ucap misalnya, atau ada tindakan-tindakannya, ulahnya, perbuatannya yang salah, yang keliru, ya mesti kita memaafkannya. Mesti kita memaafkannya. Yang berikutnya hak tetangga juga adalah janganlah kita melihat ke dalam isi rumahnya. Ya, jangan kita memata-matai apa yang terjadi dalam isi rumahnya. Ya, karena itu rahasianya orang dalam rumahnya, privasi. Janganlah kita melihat-lihat, ingin mencari tahu apa yang ada dalam rumahnya itu. Ya. Begitu juga jangan kita berlaku misalnya dengan seenaknya kita menancapkan sesuatu ke dinding-dinding, ya, tanpa izin, ya, akhirnya mengganggu dinding tetangga misalnya, padahal itu dindingnya misalnya. Jangan, ya. Kalau kita minta izin, kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak jangan. Ya, misalnya menancapkan kayu-kayu atau papan-papan misalnya di dinding tetangga kita, maka kita harus minta izin dulu, jangan langsung, karena itu hak tetangga. Ya, karena itu punya tetangga, dinding itu milik tetangga misalnya. Ya, jangan begitu juga air yang dari pancuran rumah kita jangan sampai ke tempat penampungan, sampai ke pancuran air tetangga kita. Ya. Artinya janganlah kita menumpahkan air yang mana airnya itu kena, ya, atau masuk mengalir ke pancuran air tetangga. Karena itu pancuran itu jalan air milik tetangga, bukan milik kita. Kita artinya mestinya membuat sendiri itu aliran air. Jangan kita menumpang di tempatnya orang padahal kita belum izin. Ya, kecuali kalau kita diizinkan, oke. Ya, silahkan. Tapi kalau tidak diizinkan, apalagi tidak minta izin, langsung kita numpang begitu, itu bisa akan ada masalah nanti. Ya. Begitu juga jangan kita melempar tanah atau pasir ke dalam pekarangan, ya, ke dalam pekarangan tetangga kita. Ya. Meskipun cuma pasir tanah, ya, tapi ya pekarangan itu pekarangan tetangga kita, halaman tetangga kita, halaman rumah mereka, jangan kita masukkan pasir atau membuang pasir atau tanah atau yang semisalnya. Ya, sekali lagi jangan kita melihat-lihat apa-apa yang ada di dalam rumah tetangga kita atau ingin mencari tahu, ya, apa ada isi rumahnya, ya, maka itu janganlah kita lakukan.
Yang berikutnya adalah kita menutupi apa yang tersingkap dari orang saudara kita. Artinya seandainya ada aib-aib ya yang tersingkap dari tetangga kita, maka kita tutupi. Jangan kita sebarkan ke orang-orang aib-aibnya. Ya namanya aib ya itu kan membuat orang bisa malu, maka jangan kita ceritakan aib-aibnya kepada orang-orang. Seandainya aib itu tersingkap oleh kita, tetapi janganlah kita sampaikan kepada orang-orang. Ya. Kemudian janganlah kita ingin mendengar-dengar apa yang disampaikan oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Misalnya kita ingin mencari tahu ya atau suka mendengar-dengar pembicaraan tetangga kita, jangan. Ya karena boleh jadi ada bicara pembicaraan yang dia tidak suka orang lain mendengarnya. Ya, maka kita tidak perlu ingin ikut-ikut ya mendengar pembicaraan yang sedang mereka bicarakan. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang dia tidak suka orang lain mendengarnya. Ya, begitu juga kita hendaklah menundukkan kita punya pandangan dari apa-apa yang diharamkan yang ada di tetangga kita. Misalnya di situ misalnya ada aurat-aurat yang tidak sepatutnya kita lihat, jangan kita lihat ya. Atau ada hal-hal yang sepatutnya tidak boleh dilihat, jangan kita artinya kita berupaya untuk menjaga pandangan kita ya, untuk tidak melihat aurat-aurat atau hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat di dalam rumah tangga kita. Kemudian hendaklah kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarga tetangga kita jika dia tidak ada. Artinya, seandainya tetangga kita itu tidak ada, maka kita hendaklah memperhatikan keluarganya. Jangan sampai keluarganya butuh sesuatu, maka kita sebagai tetangga berkewajiban untuk membantunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya jangan kita artinya cuek, ya tidak memperhatikan apa yang terjadi di tetangga kita. Jangan sampai dia butuh bantuan, misalnya, maka kita segera pun memberikan bantuan. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang kelanjutan dari pembahasan yang di pekan lalu, yaitu tentang hak-hak sesama muslim ya. Pada hari ini hak diantaranya hak-hak tetangga, hak-hak bertetangga. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita semua bisa memperhatikan hak-hak saudara-saudara kita, hak tetangga, hak muslim, atau hak-hak ya tetangga kita meskipun dia bukan muslim, tetapi dia juga punya hak yang harus kita perhatikan sebagai tetangga kita. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ya mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang mengetahui apa hak-hak saudara kita yang mesti kita perhatikan, yang kita tunaikan. Begitu juga hak-hak tetangga kita yang mesti kita perhatikan. Demikianlah, barakallahu fikum, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir dalam kajian kami pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita, kesabaran, keikhlasan untuk terus belajar dan mempelajari syariat Islam ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri ya dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.